Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita memang harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada demi mencegah rantai penyebaran COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan kalian isi presensi terlebih dahulu melalui link Google Form yang telah Ibu share di grup WhatsApp maupun Google Classroom. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pembelajaran kali ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Tania Oktaviani, mahasiswa Pendidikan Matematika dari Universitas PGRI Semarang. Di sini Ibu akan membantu Bu Windy selama 1 bulan ke depan untuk mengajar matematika di kelas kalian. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya, kalian harus tetap semangat meskipun belajar dalam keadaan daring seperti sekarang ini. Oke, kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konsep dan jenis-jenis matriks bersama Bu Windy, maka pada video kali ini kita akan lanjut ke subbab berikutnya ya, yaitu operasi matriks dan determinan matriks. Nah, apa yang akan kita bahas pada operasi matriks dan determinan matriks ini? Yang pertama yaitu kita akan membahas penjumlahan pada operasi matriks, yang kedua yaitu pengurangan, dan yang ketiga yaitu perkalian. Sementara pada determinan kita akan membahas mengenai determinan matriks ordo 2 kali 2, determinan matriks ordo 3 kali 3, dan sifat-sifat dari determinan matriks. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian semua diharapkan nantinya dapat menyelesaikan operasi pada matriks, menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2, menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3, dan yang terakhir yaitu memahami sifat-sifat determinan matriks. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan matriks. Yang pertama yaitu ada apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan bersama-sama entry yang seletak dalam kedua matriks tersebut. Yang kedua yaitu matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Dan yang ketiga yaitu ordo matriks hasil penjumlahan sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan Ibu akan menjumlahkan matriks A dengan matriks B, maka A ditambah B itu akan seperti ini. A11 ditambah B11. Kenapa A11 ditambah B11? Di sini jelas ya tadi bahwa kita harus menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, di sini A11 sama dengan B11. Jadi, A11 itu merupakan elemen yang berada pada baris pertama dan kolom pertama di matriks A, dan B11 merupakan elemen yang berada pada baris pertama dan kolom pertama di matriks B. Jadi, A ditambah B sama dengan A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, sampai A33 ditambah B33, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal.
di sini ada matriks A sama dengan 5, negatif 3, negatif 1, 1, 4, dan 2. Dan matriks B itu ada 0, 4, 3, 1, 2, dan negatif 5. Maka A ditambah B yaitu tadi kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak di matriks A dan matriks B, yaitu 5 kita jumlahkan dengan 0, maka 5 ditambah 0, kemudian negatif 3 ditambah 4, kemudian negatif 1 ditambah 3, 1 ditambah 1, 4 ditambah 2, 2 ditambah negatif 5, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 0, 5 ya. Lalu negatif 3 ditambah 4, 1 ya di sini. Negatif 1 ditambah 3, 2, 1 ditambah 1, 2, 4 ditambah 2, 6, dan 2 ditambah negatif 5 sama saja dengan 2 dikurangi 5 ya. Maka di sini negatif 3, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya tentang penjumlahan pada matriks. Oke, kalau begitu kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan matriks. Nah, pada pengurangan matriks itu sama seperti pada penjumlahan ya, bedanya hanya dikurangi saja. Nah, di sini sama seperti tadi, matriks yang ordo atau ukurannya berbeda juga tidak dapat dikurangkan ya. Lalu ordo matriks hasil pengurangan sama dengan ordo matriks yang dikurangkan. Misal matriks A berordo 2 kali 2, kita kurangi dengan matriks B berordo 2 kali 2. Maka hasil pengurangan dari kedua matriks tersebut merupakan matriks dengan ordo 2 kali 2 lagi. Ya, benar sekali. Nah, contohnya seperti ini. Sama halnya di penjumlahan tadi ya, bedanya hanya pada tandanya saja, yaitu di sini dikurangi ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada matriks A dengan ordo 3 kali 3, elemennya yaitu 1, 0, negatif 1, 2, 2, negatif 3, 5, 4, dan 0. Dan matriks B yaitu 1, 1, 1, 2, negatif 1, 4, 3, 4, 2. Maka matriks A dikurangi matriks B yaitu, nah sama halnya pada penjumlahan tadi, tinggal kita kurangi saja elemen-elemen yang seletak, yaitu 1 kita kurangi dengan 1, lalu 0 kita kurangi dengan 1, kemudian negatif 1 dikurangi 1, sampai 0 dikurangi 2. Maka akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 3 juga, dengan elemen 0, negatif 1, negatif 2, 0, 3, negatif 7, 2, 0, dan negatif 2. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Oh iya benar Mas, jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu memiliki syarat dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan ketika memiliki ordo yang sama, seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian pada matriks. Nah, pada operasi perkalian ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu perkalian matriks dengan skalar, dan yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini perkalian matriks A dengan bilangan real K atau bilangan skalar tadi ditulis K dot A diperoleh dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Nah, contohnya seperti ini. Jika matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, 2, tentukan matriks 3A. Nah, di sini mana Bu yang dikatakan bilangan skalar? Nah, di sini ya yang dikatakan bilangan skalar di sini adalah angka 3 ini. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana, Bu? Nah, penyelesaiannya maka tinggal kita kalikan
3 tadi dengan matriks A, yaitu 3 dikalikan 2, lalu 3 dikalikan 3, 3 dikalikan 4, sampai 3 dikalikan 2. Seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya jadi matriks 3A yaitu 6, 9, 12, 15, 3, dan 6. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian yang kedua, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini misal diketahui matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P, maka perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Ditulis A M kali N dikalikan dengan B N kali P sama dengan AB dengan ordo M kali P. Nah, jadi pada perkalian matriks dengan matriks ini memiliki syarat anak-anak, yaitu dua buah matriks dapat dikalikan jika dan hanya jika banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, agar kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini diketahui matriks-matriks berikut. Ada matriks A dengan ordo 3 kali 2, matriks B dengan ordo 2 kali 3, matriks C dengan ordo 3 kali 3, dan matriks D dengan ordo 2 kali 5. Pertanyaannya yaitu, di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordonya. Nah, yang pertama di sini ada matriks A dikali dengan matriks B. Kira-kira dapat dikalikan tidak ya? Ya, benar sekali. Matriks A dengan matriks B ini dapat dikalikan karena tadi jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B, yaitu 2. Maka hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B adalah AB dengan ordo 3 kali 3. Nah, kenapa Bu? Kok bisa ordonya 3 kali 3? Ya, sesuai tadi definisinya ya, akan menghasilkan ordo baru, yaitu berupa M kali P. Nah, M di sini merupakan banyak baris pada matriks pertama dan P merupakan banyak kolom pada matriks kedua. Nah, 3 di sini itu merupakan banyak baris pada matriks A dan 3 ini merupakan banyak kolom pada matriks B. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada matriks A dikali dengan matriks C. Nah, apakah dua matriks ini dapat dikalikan? Ya, benar sekali. Matriks A dengan matriks C ini tidak dapat dikalikan ya. Kenapa? Karena banyak kolom pada matriks A tidak sama dengan banyak baris pada matriks C, sehingga dua matriks ini tidak dapat dikalikan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke matriks yang ketiga, yaitu matriks C dengan D. Nah, apakah kedua matriks ini dapat dikalikan? Iya, benar sekali. Kedua matriks ini tidak dapat dikalikan ya anak-anak. Karena apa? Karena tadi jumlah kolom pada matriks C tidak sama dengan jumlah baris pada matriks D. Jadi ini tidak dapat dikalikan. Nah, yang keempat yaitu matriks B dengan matriks C. Apakah dua matriks ini dapat dikalikan? Ya, benar, dua matriks ini dapat dikalikan karena jumlah kolom pada matriks B sama dengan jumlah baris pada matriks C. Sehingga matriksnya akan menghasilkan matriks B, C dengan ordo 2 kali 3. Nah, agar kalian lebih paham mengenai perkalian matriks dengan matriks, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini jika matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan matriks B sama dengan 1, 3, 2, negatif 1,
Dan C sama dengan A dikali B, tentukan matriks C. Nah, apakah matriks A dengan matriks B ini dapat dikalikan? Ya, matriks A dengan matriks B ini dapat kita kalikan ya, karena matriks A memiliki ordo berapa? Ya, benar sekali. Matriks A di sini memiliki ordo 3 kali 2 dan matriks B di sini memiliki ordo 2 kali 2. Sehingga jumlah kolom pada matriks A atau matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks B atau matriks yang kedua, yaitu 2. Maka kita dapat mengoperasikan matriks C dengan A dikali B. Seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk mengalihkan? Nah, caranya yaitu kita mengalihkan baris pertama pada matriks A atau matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua atau matriks B, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, ingat baskom, baris dan kolom, baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. 2 kita kalikan dengan 1 ditambah dengan 3 dikalikan 2. Lalu pada matriks pertama tetap berada pada baris pertama ya. Kemudian kita geser untuk matriks kedua pindah ke kolom yang kedua, yaitu dengan 2 kita kalikan dengan 3 ditambah 3 kita kalikan dengan negatif 1. Kemudian untuk matriks yang pertama, kita turun ke baris yang kedua, yaitu 4 dan 5. Nah, di sini kita kalikan 4 dikali 1, nih ya, 4 dikali 1 ditambah dengan 5 dikali 2. Nih, 5 dikali 2. Kemudian kita geser untuk kolom pada matriks yang kedua, yaitu ke kolom kedua. Sama caranya kita kalikan kembali 4 dikali 3 ditambah dengan 5 dikali negatif 1. Kemudian untuk ini baris yang ketiga yaitu ada 1 kita kalikan dengan 1 ditambah dengan 2 kita kalikan dengan 2. Kemudian kita geser kolom kedua pada matriks kedua, yaitu 1 kita kalikan dengan 3 ditambah dengan 2 kalikan negatif 1, sehingga menghasilkan seperti ini ya. Maka hasilnya yaitu sehingga matriks C yaitu A dikali B menghasilkan matriks dengan elemen 8, 3, 14, 7, 5, dan 1. Nah, sekarang kita masuk ke determinan matriks. Nah, di sini ada setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar atau bilangan real ya. Dan jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut dinamakan sebagai matriks singular. Kemudian untuk notasi determinan sendiri, di sini misalkan kita memiliki matriks A merupakan matriks persegi. Maka determinan dari matriks A yaitu det A atau seperti ini ya, simbol seperti nilai mutlak, tapi ini dibaca determinan matriks A, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke determinan matriks ordo 2 kali 2. Di sini ada jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka det A sama dengan, ini simbol seperti nilai mutlak ya, kita baca determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari kita mengalihkan diagonal utama pada matriks A, AD, dikurangi dengan hasil kali dari diagonal samping matriks A, yaitu B kita kalikan dengan C. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui matriks A dengan elemen 2, 5, 1, 3, maka berapakah nilai dari determinan A?
Maka untuk penyelesaiannya seperti tadi ya, determinan A sama dengan determinan 2, 5, 1, 3. Kita kalikan diagonal utama pada matriks A, kemudian dikurangi hasil kali dari diagonal samping matriks A, yaitu 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 1. Sehingga 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi nilai dari determinan matriks A yaitu 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, pada determinan matriks ordo 3 kali 3 ini, kita menggunakan kaidah Sarus. Nah, seperti apa sih kaidah Sarus? Di sini misalkan Ibu memiliki matriks A dengan ordo, di sini Ibu memiliki matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A, nah di sini determinan A tetap sama, di sini elemennya yaitu A, B, C sampai I. Tinggal kita menuliskan kembali dua kolom pertama pada matriks A di sebelah kanan dari ini. Maka kita dapat menuliskan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mencari determinan pada matriks ordo 3 kali 3 ini? Sama halnya dengan matriks ordo 2 kali 2 tadi ya. Di sini diagonal utamanya yaitu dikalikan A dikali E dikali I, kita jumlahkan dengan B dikali F dikali G, lalu tetap kita jumlahkan C dikali D dikali H. Kemudian kita kurangi dengan diagonal samping, yaitu C dikali E dikali G, kemudian dikurangi A dikali F dikali H, dan dikurangi B dikali D dikali I. Jadi kaidah Sarus itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal agar kalian lebih mudah memahami untuk determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, di sini contohnya yaitu matriks A sama dengan negatif 2, 2, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 2, 0, negatif 1. Berapakah nilai dari determinan A? Maka di sini penyelesaiannya yaitu determinan A sama dengan ini ya. Kita tuliskan kembali dua kolom pertama pada matriks A, yaitu negatif 2, 2, negatif 1, 1, 2, dan 0. Kemudian kita kalikan diagonal utama pada matriks A dengan 2, negatif 2 dikali 1 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 3 dikali 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 dikali 0. Kemudian kita kurangi dengan diagonal samping, yaitu negatif 3 dikali 1 dikali 2 dikurangi negatif 2 dikali 3 dikali 0 dikurangi 2 dikali negatif 1 dikali negatif 1, seperti ini. Sehingga menghasilkan 2 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 0 dan dikurangi 2, sehingga hasilnya 18. Jadi determinan matriks A dengan elemen negatif 2, 2, negatif 3 sampai negatif 1 adalah 18. Seperti itu. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat determinan. Nah, yang pertama di sini ada misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M anggota N. Jika det A sama dengan determinan A dan det B sama dengan determinan B, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Misalkan kita ambil sembarang matriks A dengan elemen 2, 5, 1, 3 dan matriks B dengan elemen negatif 2, negatif 5, 1, 3. Buktikan bahwa determinan A, B sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang akan kita lakukan pertama yaitu kita mencari determinan A, yaitu 2, 5, 1, 3. Tinggal kita
kalikan seperti tadi ya, 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 1. Nah, sehingga menghasilkan determinan A yaitu 1. Kemudian kita mencari determinan B. Nah, caranya sama seperti mencari determinan A tadi, kita kalikan negatif 2 dikali 3 dikurangi negatif 5 dikali 1. Nah, sehingga negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Kemudian, nah, determinan A dikali determinan B sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 ya. Kemudian kita mencoba untuk mengalihkan matriks A dengan matriks B terlebih dahulu. Nah, di sini matriks A dikali matriks B. Caranya sama ya seperti tadi pada perkalian, yaitu 2 kita kalikan dengan negatif 2, kemudian ditambah 5 dikali 1, lalu 2 kita kali dengan negatif 5, ditambah 5 dikali dengan 3, 1 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 1, 1 dikali negatif 5 ditambah 3 dikali 3. Seperti ini. Kemudian menghasilkan matriks dengan elemen 1, 5, 1, 4. Nah, determinan A dikali B yaitu tinggal kita kalikan diagonal utama 1 dikali 4 dikurangi 5 dikali 1. Seperti ini, sehingga 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Nah, dari sini terbukti ya bahwa hasilnya sama, yaitu negatif 1, dan ini juga negatif 1. Maka terbukti untuk sifat pertama, yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, kita masuk ke sifat yang kedua. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M anggota N jika det A sama dengan determinan A dan det ini tanda apa? Ya, benar sekali, ini tanda dari transpus ya. Jadi, det transpus dari matriks A sama dengan determinan transpus dari matriks A, maka determinan A itu sama dengan determinan dari transpus A itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembuktian. Ambil sembarang matriks A dengan elemen 2, 5, 1, 3. Maka, transpus dari matriks A yaitu, nah, ini ya, kalian masih ingat dong transpus matriks itu seperti apa? Iya, benar sekali, dengan menukarkan baris dan kolom. Jadi, baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks transpus A, yaitu di sini 2 dan 5 ya. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Jadi, determinan transpus dari matriks A yaitu 2, 1, 5, 3. Nah, kita kalikan diagonal utamanya yaitu 2 dikali 3 dikurangi hasil kali dari diagonal samping 1 dikali 5 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, jadi terbukti ya bahwa determinan dari A itu sama dengan determinan transpus dari A. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, materi sifat-sifat determinan ini merupakan materi terakhir pada subbab determinan matriks. Lalu apa saja sih yang dapat kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi? Ada yang tahu tidak apa saja? Nah, yang pertama yaitu dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Lalu yang kedua, ya, ordo matriks hasil penjumlahan atau pengurangan sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian, dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Lalu untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 bagaimana?
Iya, benar sekali. Jadi, pada determinan matriks ordo 2 kali 2 dapat dicari dengan mengalihkan elemen diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen diagonal samping. Kemudian untuk matriks ordo 3 kali 3, ya menggunakan kaidah Sarus. Lalu untuk sifat-sifat determinan tadi ada dua ya, apa saja? Iya, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Dan determinan A sama dengan determinan transpos dari matriks A. Nah, jika kalian masih bingung mengenai operasi dan determinan matriks, kalian bisa menanyakannya secara langsung kepada ibu, baik itu melalui chat grup maupun chat personal ya. Kalian juga bisa loh melihat referensi lain baik itu di YouTube, Google, maupun buku yang telah kalian pinjam dari sekolah. Oke, materi kita selesai ya pada hari ini. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai inverse matrix. Silahkan kalian bisa baca-baca terlebih dulu materinya ya. Nah, oke, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.